Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Zahra dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jurnal Penyesuaian dan Kertas Kerja PD Azmi Jaya. Untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015, PD Azmi Jaya memiliki data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 36.800. Yang kedua, penyusutan peralatan toko tahun 2015 sebesar 10%. Yang ketiga, penyusutan gedung dan kendaraan tahun 2015 sebesar 15%. Yang keempat, beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan pada 1 September 2015. Yang kelima, beban gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar 3 juta. Yang keenam, pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember sebesar 600.000. Yang pertama, penyusutan peralatan toko 10% dikali 60 juta hasilnya 6 juta. Yang kedua, penyusutan gedung 15% dikali 120 juta hasilnya 18 juta. Yang ketiga, penyusutan kendaraan 15% dikali 90 juta hasilnya 13 juta 500. Yang keempat, beban asuransi itu ada 2. Yang pertama, beban periode berjalan 4 dibagi 12 karena satu periodenya itu 1 tahun dikali 3 juta hasilnya 1 juta. Yang kedua, sisanya untuk periode yang akan datang. 8 dibagi 12 dikali 3 juta sama dengan 2 juta. Nah, sekarang kertas kerja. Langkah awal membuat kertas kerja, pertama membuat judul terlebih dahulu. PD Azmi Jaya kertas kerja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, untuk kertas kerja di kolom-kolomnya itu ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca. Untuk nama akun diambil dari neraca saldo. Ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, akumulasi penyusutan gedung, utang dagang, utang bank, modal, price, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pendapatan bunga, pendapatan sewa, pembelian, potongan pembelian, beban gaji karyawan, beban listrik dan telepon, beban asuransi, beban iklan, ikhtisar laba rugi, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan gedung, asuransi dibayar di muka, utang gaji, dan piutang bunga. Nah, selanjutnya mengisi neraca saldo. Nah, neraca saldo ini diambil dari soal. Yang pertama ada kas. Di neraca saldo itu sebesar 47.058.000 di debit, piutang dagang 68 juta di debit, persediaan barang dagang 23 juta di debit, kendaraan 90 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 18 juta di kredit, peralatan toko 60 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan toko 9.600.000 di kredit, gedung 120 juta di debit, akumulasi penyusutan gedung 24 juta di kredit, utang dagang 52.700.000 di kredit, utang bank 25 juta di kredit, modal
145 juta di kredit, Prive 10 juta di debit, penjualan 429 juta 400.000 di kredit, potongan penjualan 14.402.000 di debit, retur penjualan 3.400.000 di debit, pendapatan bunga 15.500.000 di kredit, pendapatan sewa 9 juta di kredit, pembelian 253.200.000 di debit, potongan pembelian 7.660.000 di kredit, retur pembelian 2.500.000 di kredit, beban gaji karyawan 32.500.000 di debit, beban listrik dan telepon 12.300.000 di debit, beban asuransi 3 juta di debit, beban iklan 1.500.000 di debit. Nah, total keduanya itu debit dan kredit seimbang, hasilnya 738.360.000. Sekarang masuk ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ada akun persediaan barang dagang sebesar 36.800.000 di debit dan 23 juta di kredit. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 13.500.000 di kredit, akumulasi penyusutan peralatan toko 6 juta di kredit, akumulasi penyusutan gedung 18 juta di kredit, pendapatan bunga 600.000 di kredit, beban gaji karyawan 3 juta di debit, beban asuransi 2 juta di kredit, ikhtisar laba atau rugi 23 juta di debit dan 36.800.000 di kredit, beban penyusutan peralatan toko 6 juta di debit, beban penyusutan kendaraan 13.500.000 di debit, beban penyusutan gedung 18 juta di debit, asuransi dibayar di muka 2 juta di debit, utang gaji 3 juta di kredit, piutang bunga 600.000 di debit. Jumlahnya total keduanya 102.900.000. Sekarang lanjut ke neraca saldo disesuaikan, yang dimana ada akun kas sebesar 47.058.000 di debit, piutang dagang 68 juta di debit, persediaan barang dagang 36.800.000 di debit, kendaraan 90 juta di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 31.500.000 di kredit, peralatan toko sebesar 60 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan toko 15.600.000 di kredit, gedung 120 juta di debit, akumulasi penyusutan gedung 42 juta di kredit, utang dagang 52.700.000 di kredit, utang bank 25 juta di kredit, modal 145 juta di kredit, Prive 10 juta di debit, penjualan 429.400.000 di kredit, potongan penjualan 14.402.000 di debit, retur penjualan 3.400.000 di debit, pendapatan bunga 16.100.000 di kredit, pendapatan sewa 9 juta di kredit, pembelian 253.200.000 di debit, potongan pembelian 7.660.000 di kredit, retur pembelian 2.500.000 di kredit, beban gaji karyawan 35.500.000 di debit, beban listrik dan telepon 12.300.000 di debit, beban asuransi 1 juta di debit, beban iklan 1.500.000 di debit, ikhtisar laba atau rugi
23 juta di debit dan 36.800.000 di kredit. Beban penyusutan peralatan toko 6 juta di debit. Beban penyusutan kendaraan 13.500.000 di debit. Beban penyusutan gedung 18 juta di debit. Asuransi dibayar di muka 2 juta di debit. Utang gaji 3 juta di kredit. Piutang bunga 600.000 di debit. Total keduanya debit dan kredit 816.260.000. Lanjut ke laba atau rugi, yang dimana ada akun penjualan sebesar 429.400.000 di kredit. Potongan penjualan 14.402.000 di debit. Retur penjualan 3.400.000 di debit. Pendapatan bunga 16.100.000 di kredit. Pendapatan sewa 9 juta di kredit. Pembelian 253.200.000 di debit. Potongan pembelian 7.660.000 di kredit. Retur pembelian 2.500.000 di kredit. Beban gaji karyawan 35.500.000 di debit. Beban listrik dan telepon 12.300.000 di debit. Beban asuransi 1 juta di debit. Beban iklan 1.500.000 di debit. Ikhtisar laba atau rugi 23 juta di debit dan 36.800.000 di kredit. Beban penyusutan peralatan toko 6 juta di debit. Beban penyusutan kendaraan 13.500.000 di debit. Beban penyusutan gedung 18 juta di debit. Total di debit itu sebesar 381.802.000, sedangkan di kredit sebesar 501.460.000. Karena keduanya tidak seimbang, maka ditambahkan oleh laba sebesar 119.658.000 itu di debit. Maka total keduanya debit dan kredit 501.460.000. Selanjutnya yang terakhir itu neraca, yang dimana akun kasnya sebesar 47.058.000 di debit. Piutang dagang 68 juta di debit. Persediaan barang dagang 36.800.000 di debit. Kendaraan 90 juta di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan 31.500.000 di kredit. Peralatan toko sebesar 60 juta di debit. Akumulasi penyusutan peralatan toko 15.600.000 di kredit. Gedung 120 juta di debit. Akumulasi penyusutan gedung 42 juta di kredit. Utang dagang 52.700.000 di kredit. Utang bank 25 juta di kredit. Modal 145 juta di kredit. Prive 10 juta di debit. Asuransi dibayar di muka 2 juta di debit. Utang gaji 3 juta di kredit. Piutang bunga 600.000 di debit. Total di debit itu sebesar 434.458.000, sedangkan di kredit 314.800.000. Karena keduanya tidak seimbang, maka ditambahkan laba sebesar 119.658.000 di kredit. Maka hasil keduanya 434.458.000. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.